Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inu wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang terhormat Bapak dosen Bapak Ali Burhan selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Arab Pascasarjana YN Pekalongan, dan yang kami banggakan rekan-rekan semua mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam. Di sini kami akan mencoba menerangkan tugas yang diberikan oleh Bapak dosen, yaitu kitab Ahwalus Sasiyah li Abi Zahrah, dan dalam kali ini kami akan menerangkan bab tentang nafaqah. Bismillahirrahmanirrahim. An-nafaqatu, bab yang menerangkan tentang nafkah. Yahsurul fuqaha'u asbaba an-nafaqati al-wajibati li sahsin ala ghairihi fi salasatin hiya az-ziyatu wal qarabatu wal milkiyatu. Fa nafaqahu aw zawjati tajibu ala zawjiha bi muqtaduz zawjah, wa nafaqatu al-qaribi tajibu ala qaribatin bisababi rahmi al-muharramiyah al-wasilah bainahuma. Wa nafaqatil abdi tahibu ala sayyidihi bisababil milkiyah wa likulli wahidatin min hadhihi nafaqah babun qaimun bidzatihi wa natruhu min bahtina nafaqatal milkiyah wa sanatakallamu ala nafaqatil aqaribi indal kalami fi ahkamil auladi wa huquqihim. Bahwa ahli fikih itu membatasi nafkah yang wajib bagi seseorang dalam 3 bagian. Yang pertama yaitu nafkah yang wajib kepada pasangan, yang kedua kepada kerabat atau saudara, dan yang terakhir terhadap budak. Menafkahi istri itu wajib bagi suaminya karena adanya ikatan cinta antara suami dan istri. Ikatan cinta seperti mas'al, ini ikatan cinta antara suami dan istri. Yang selanjutnya adalah menafkahi kerabat, itu wajib bagi kerabat lainnya dengan sebab hubungan antara sanak keluarga yang sedara. Dan yang terakhir adalah menafkahi budak, itu juga wajib bagi tuannya dengan sebab kepemilikannya. Setiap bab nafkah ini memiliki pembahasan tersendiri, baik nafkah kepada pasangan, nafkah kepada kerabat, dan nafkah kepada budak. Namun di dalam pembahasan kali ini tidak akan membahas bab nafkah budak. Tidak akan, di sini kami mengacu pada kalimat wanatrohu min. Ini merupakan salah satu idiom pasangan. Wanatrohu min itu yang bermakna menjadi tidak, yang tidak akan bahas bab nafkah tentang nafkah kepada budak, dan akan dibahas bab nafkah kerabat juga ketika berbicara hukum-hukum anak dan haknya. Ini nanti juga akan berbicara terkait dengan nafkah kerabat. Selanjutnya, wal'an natakallamu fi nafaqati zawjiyah wa hiya wajibatu li zawjati ala zawjiha bi'tibari dzalika hukman min ahkami aqdi zawaji as-sahih wa haqqan min huquqihi as-sabitati li zaujah ala zaujiha bi muqtadal aqdi. Walidzalika tajibu walau kanat zaujatu ghaniyatan wa sawaun akanat muslimatan am kanat ghaira muslimatin li'anna sababa al-wujubi huwa az-zawaju as-sahihu wa huwa mutahaqqaqun fi zaujati jami'an. Terus sekarang sekarang akan membahas nafkah pasangan suami istri. Itu wajib dibayarkan suami kepada istrinya. Semua ini dengan atas dasar hukum hubungan akad pernikahan yang sah, dan hak-hak dari hak-hak yang tetap dimiliki istri atas suaminya itu berdasarkan akad. Ketika ada akad berarti terjadi hubungan suatu kewajiban nafkah antara suami dan istri. Oleh karena itu nafkah wajib walaupun istri itu kaya.
Ojo dumeh ketika istri itu kaya bukan berarti si suami itu melupakan kewajibannya memberikan nafkah. Walaupun si istri kaya, si suami miskin, si suami juga diwajibkan untuk memberi nafkah kepada istrinya karena dengan alasan ada ikatan akad tadi. Baik itu istrinya muslim atau non muslim. Walaupun istrinya muslim atau non muslim, karena pernikahan antara muslim dengan ahlul kitab Yahudi wan Nasrani itu juga diperbolehkan karena kewajiban ini dengan dasar pernikahan yang sah dan berlaku bagi semua istri. Dan ketika adanya akad antara dua mempelai ini mewajibkan adanya nafkah bagi semua istri, walaupun istri itu kaya, bagaimanapun istrinya tidak membutuhkan karena kaya tadi, itu tetap menjadi suatu kewajiban bagi si suami untuk memberikan nafkah bagi istrinya, walaupun nafkahnya tidak sebesar harta yang dimiliki oleh istri. Karena ini sekali lagi karena sebagai kewajiban suami atas hak istrinya. Lanjut, waqad tsabata wujubun nafaqati bil kitab was sunnati wal qiyasi wal ijma'i. Ammal kitabu faquluhu ta'ala wa 'alal maulud bismillahirrahmanirrahim wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf wal muradu bihunna az-zaujat wa qaulu ta'ala fi haqqil mutalaqati bismillahirrahmanirrahim liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Kewajiban nafkah itu telah ditetapkan di dalam Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman ayat yang tadi, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para istri dengan cara yang ma'ruf. Yang dimaksud dari kata hunna dalam ayat tadi yaitu para istri. Dan difirmankan juga tentang hak perempuan yang dicerai di dalam ayat liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi ila akhirih, hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Ini jelas di dalam Al-Quran pun juga diterangkan bahwa kewajiban seorang suami memberikan makanan, memberikan pakaian kepada istri dengan cara yang ma'ruf. Bil ma'ruf ini juga menjadi poin penting dalam memberikan nafkah kepada istri. Lanjut, wa qaluhu ta'ala fi haqqil mutalaqati aidan. Bismillahirrahmanirrahim. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa idza kana dzalika haqqal mutallaqati fi asna'il iddah fa haqqaz zaujati aujab. Dan Allah berfirman tentang hak perempuan yang dicerai juga, yang artinya tadi ayat tadi, tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu. Dan ketika hak istri yang dicerai ketika di dalam masa iddah, hak istri itu juga lebih wajib, aujab. Itu jadi lebih wajib. Walaupun ketika dicerai di dalam masa iddahnya, istri juga masih berhak mendapatkan nafkah. Selanjutnya, wa ammal hadits faqaluhu sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada ittaqullah fin nisa'i fa innahum awanun indakum akhadtamuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah lakum alaihinna ila yuti'na firasyakum ahadan takrahuna walahum alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan dijelaskan juga oleh Nabi Muhammad SAW,
hadis ini juga sebagai asbabul wurudnya ketika haji wada. Di dalam hadis yang artinya kurang lebih, bertakwalah kepada Allah pada istri-istri kalian, karena sesungguhnya mereka berada dalam tanggungan kalian. Kalian telah mengambil mereka dengan sebagai amanah dari Allah, dan kalian telah halalkan mereka untuk kalian dengan nama Allah, dan hak mereka atas kalian adalah nafkah sandang pangan dengan cara yang baik. Hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud. Hadis ini juga membuktikan ketika memberikan nafkah kepada istri juga termasuk kembali ke kalimat yang awal, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, dan juga istri-istri kalian. Ini menjadi seolah-olah sejajar sebagai runtutan yang ketika bertakwa kepada Allah, tadi kalimatnya gimana? Ittaqullah fin nisa'i, berarti ketika bertakwa kepada Allah harus juga pada istri-istri kalian. Jadi otomatis ketika memperlakukan istri dengan baik, ini juga termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Terus waruya anna rajulan ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ma haqqal mar'ah ala zawjiha, faqala sallallahu alaihi wasallam yut'imuha idza ta'a wa yaksuha idza kasa wala yahjurha fil bait wala yadribuha wala yakbah. Wa fil Bukhari Muslim anna Hindun binta Utbah zaujun Abi Sufyan qalat ya Rasulullah anna Aba Sufyan rajulu sakhihun la yu'tini min nafaqati ma yakfi yani bani illa ma akhadha min malihi bighairi ilm. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khudi min malihi bil ma'ruf ma yakfika wa yukfi bainika. Dan di hadis lain diriwayatkan ada seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, apakah hak istri kepada suaminya? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, kamu memberinya makan apabila kamu makan, memberinya pakaian apabila kamu berpakaian. Jangan memisahi tempat tidur melainkan tetap di dalam rumah. Jangan memukul bagian muka, menghina dengan menilainya yang buruk. Dan diriwayatkan juga di dalam hadis yang lain dalam Sahih Bukhari dan Muslim bahwa Hindun bin Utbah, istrinya Abu Sufyan, masuk menemui Rasulullah dan bertanya, wahai Rasulullah, sungguh Abu Sufyan adalah orang yang pelit. Suami saya itu orang yang pelit. Orang yang pelit Abu Sufyan ini diadukan kepada Nabi. Ia tidak memberiku nafkah yang cukup untukku dan anak-anakku, kecuali aku mengambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah yang demikian itu berdosa? Beliau menjawab, ambillah dari hartanya yang cukup untukmu dan anak-anakmu dengan baik. Di dalam hadis ini menerangkan bahwa ketika suami makan, istri harus makan. Suami makan enak, istri juga harus makan enak. Jangan sampai suami di luar makannya sate, istri di rumah makannya kangkung. Ini kan lebih romantis lagi ketika makan sate dibungkus, disisain satu tusuk untuk istri. Ini aku bungkuskan hanya demi kamu. Itu kan romantis walaupun ya satu. Terus memberinya pakaian apabila kamu berpakaian. Suami kerja uangnya banyak di luar, gagah rapi, padahal yang nyetrika, yang nyuci istri di rumah. Tapi istrinya pakaiannya lusuh, daster bolong-bolong, gak pernah disetrika, gak pernah dibelikan make up, biar glowing-glowing, istrinya tidak diberikan. Tapi suaminya malah gagah di luar. Ini juga tidak diperbolehkan. Ini sebagai salah satu hak istri. Ketika suami makan, istri harus makan. Suaminya berpakaian, istri juga harus berpakaian. Jangan memisahi tempat tidur melainkan tetap di dalam rumah. Jangan pisah antar rumah. Tapi ketika di dalam rumah itu masih diperbolehkan. Contoh, istri tidur di dalam, suami tidur di depan TV karena nonton bola, layah tidur,
itu masih diperbolehkan karena masih dalam satu rumah. Si suami juga tidak berhak untuk menilai buruk istrinya, itu juga tidak diperbolehkan oleh seperti hadis yang dikatakan oleh Rasulullah tadi. Terus ada hadis yang kedua, ini Hindun mengadu suaminya, yaitu yang bernama Abu Sofyan kepada Rasulullah. Abu Sofyan itu orangnya pelit, tidak memberi nafkah yang cukup untuk istrinya dan anak-anaknya, kecuali aku mengambil harta tanpa sepengetahuannya. Jadi bapak-bapak sekalian, ini juga pembelajaran buat saya ketika besok ada istri mengambil ngerogoh-ngerogoh dompet, terus mungkin ada sisa-sisa uang kembalian di saku, terus diambil istri ketika nyuci pakaian, itu ternyata boleh. Jadi si suami ini tidak boleh marah ya, karena ini dalam hadis masih diperbolehkan. Apakah demikian itu berdosa? Nabi menjawab, ambillah dari hartanya yang cukup untukmu dan anak-anakmu dengan baik. Mengambil harta dari suaminya ketika suaminya pelit, itu boleh-boleh saja. Ini Nabi loh yang berkata ya. Saya mencoba menerangkan, menafsirkan hadis yang diriwayatkan oleh asbabul urutnya itu kan, Hindun menemui Rasulullah mengadu terkait dengan suaminya yaitu Abu Sofyan. Selanjutnya, wa ammal qiyasu fa innahu minal qawaidi al muqarrarati fil fiqhi an man habasa li haqqi ghairihi fa nafaqatuhu wajibatun alaih fal mufti wal wali wal qadi wa ghairu haula'i minal alamina fi daulati nafaqatuhum tajibu fi baitil mal li'annahum habasu anfusahum an talabir rizqi limanfaatid daulah fahaqqun 'alaiha an taqdimu lahum ma yakfihim wa ahlahum bil ma'ruf wa laqad habusat az-zawjatu nafsiha lil qiyami 'ala bait wa ri'ayati su'unihi fahaqqat laha an-nafaqatu jazaa'ul ihtibas. Sedangkan di dalam qiyas yang ditetapkan dalam fikih bahwa sesungguhnya orang yang menahan hak orang lain maka menafkahi orang itu wajib baginya. Seperti mufti, wali hakim dan pegawai dalam pemerintahan, maka nafkah mereka itu wajib dibebankan kepada Baitul Mal. Ini berlaku bagi orang-orang yang ditahan. Maksudnya ditahan ini contoh orang pegawai, mufti, PNS, terus karyawan, itu termasuk di dalam ini. Karena kebebasan mereka itu ditahan. Mereka tidak diperbolehkan mencari nafkah di luar, tapi mereka dipekerjakan di dalam instansi. Itu berarti instansi wajib memberikan nafkah baginya. Dengan sebabnya apa? Karena instansi itu menahan kebebasan pegawainya, menahan kebebasan karyawannya. Mereka dipekerjakan di dalam instansi, berarti instansi juga berhak memberikan nafkahnya kepada orang tersebut. Terus, karena mereka ditahan dalam mencari rezeki untuk kemanfaatan negara, mereka ditahan itu untuk kepentingan negara. Berarti negara berhak memberikan nafkah kepada orang-orang tersebut, baik mereka pribadi bahkan sampai keluarganya. Kan ada ketika pegawai karyawan itu kan keluarganya dicukupi, tunjangan istri keluarganya juga dicukupi, istrinya satu berarti tunjangannya satu, istrinya dua tunjangannya tetap satu itu. Anak juga mendapatkan tunjangan. Ini sebagai bentuk tanggung jawab instansi kenegaraan terhadap pegawainya, karena mereka ditahan dari mencari istri untuk kemanfaatan negara, mencari rezeki ya untuk kemanfaatan negara. Begitu juga seorang istri ditahan guna memenuhi kebutuhan rumah tangga dan mengurus segalanya, maka istri berhak mendapatkan nafkah sebagai bentuk balasannya. Istri itu ditahan di rumah
suruh umbah-umbah, suruh asah-asah, suruh nyetrika, itu juga menjadi salah satu alasan istri mendapatkan nafkah, karena istri ditahan di rumah. Kamu nggak usah kerja di rumah aja, ngurus anak-anak, ngurus rumah, nyapu, dan lain-lainnya. Itu berarti menjadi salah satu sebab. Tadi sebab yang pertama karena adanya alasan ikatan cinta, sebab akad. Ini alasan yang kedua memperkuat istri itu ditahan di rumah untuk mengurus segalanya. Ini berarti si suami juga berhak memberikan nafkah kepada istrinya, wajib ya memberikan nafkah kepada istrinya. Selanjutnya, walaqad in aqada ijma'u al-muslimin ala dzalika min ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal an lam yukhalif fi dzalika ahadun. Telah terjadi kesepakatan ijma', kesepakatan orang-orang muslimin pada hal tersebut sejak zaman Nabi Muhammad sampai sekarang. Tidak ada satupun yang membantahnya terkait nafkah kewajiban antara suami istri berhak mendapatkan nafkah, terus terkait orang-orang yang dipergunakan kemanfaatannya untuk sebuah instansi atau pemerintahan. Terus kami lanjutkan, wasababu fi wujubin nafaqati zaujati wa al-aqdu as-sahihu bisartil wujudil ihtibas au isti'dadulah wal aqdu al-fasidu la yujibu nafaqatan qad hatta annahu law qadima ar-rajulu lil mar'ati nafaqatan thumma tabayyana annal aqdu annaha ukhtuhu ridhaan mathalan raja'a 'alaiha bima anfaqa in kana qad a'taha ma tunfaqu minhu bi fardil qada am illam yakun yufradul qada fala yarji' wa wajhu hadhihi tufarriqati annahu an a'taha bi fardil qada faqad a'taha malan ala annahu jazaa'un lil ihtibas bi 'aqdi sahih wa qad tabayyana fasadul 'aqdi wa la yahtamilu ayyakuna mutabarri'an li annal qada alzamuhu amma ana anfaqa min ghairi hukmil qada fahtimalut tabarru'i tsabitun wa la yakunu thimata taqdiril nafaqati mafrudun fayakunu al infaqu ala sabilil ibahah fala ruju'. Adapun sebab dalam kewajiban menafkahi antara pasangan suami dan istri itu adalah adanya akad yang sah dengan syarat adanya penahanan. Ini yang pertama, bahwa pasangan suami istri itu yang menjadikan wajib nafkah itu adanya hubungan akad karena ada penahanan. Si istri yang tadinya bebas masih bisa jalan-jalan ketika bersuami, ketika berkeluarga, ini kebebasan seorang istri lebih tertahan. Itu yang menjadi salah satu penyebab istri wajib untuk dinafkahi. Akad yang rusak atau tidak sah itu tidak mewajibkan nafkah. Ternyata konangan akadnya itu rusak, itu tidak mewajibkan nafkah sebab akadnya rusak. Jika suami itu telah memberi nafkah kepada istri kemudian terbukti akadnya rusak, wis kelewat nikah, ternyata di dalam perjalanan ternyata baru ketahuan akadnya rusak, akadnya tidak sah. Mungkin pernikahan antar sepersusuan sudah berjalan beberapa bulan, ternyata ada orang datang konangan, itu istrimu itu adalah saudara sepersusuan atau mungkin sebab-sebab yang lain, itu berarti akadnya rusak, itu tidak mewajibkan nafkah. Maka dia mengembalikan apa yang telah dinafkahkan jika suami itu telah memberikan nafkah kepadanya sebagai fardil qada. Adapun tanpa sebab fardil qada maka tidak usah mengembalikan. Sisi perbedaan antara perbedaannya adalah ketika dia memberikannya dengan fardil qada, maka dia memberikan harta sebagai bagian dari penahanan di dalam akad yang sah. Dan terbukti
dan ketika terbukti akadnya rusak, tidak mungkin menafkahinya secara sukarela. Ya kan? Pertama nikah akad, si suami sukarela kan, ikhlas memberikan nafkah kepada istrinya. Tapi ketika akadnya kondangan rusak, pastinya si suami tidak ikhlas lagi untuk memberikan nafkah. Dan itu tidak ada dalam nafkah yang diwajibkan. Maka nafkah itu atas jalan kemubahan sehingga tidak ada pengembaliannya. Itu terkait ketika memberikan nafkah akadnya rusak. Lanjut, wan nafaqatu fil aqdi shahihi jazaa'ul ihtibas au istidad lahu kama qararna. Fa idza lam yatahiq al ihtibasu wala istidadu lahu fala nafaqatan. Wa idza tahaqqaqa al istidadu ma'a imkani istifa'i ahkami zawaji min zaujati fil jumlati wajabat an nafaqatu. Sawaun ing taqalat ila baiti zaujiyati am lam tangtakil walam tumani fil intiqal. Li'anna az-zauja idza taraka haqqahu fi naqliha fi'lan ila baitihi la yadi'u haqqahu fin nafaqati wa hadha huwa al-asahu fil madhhab. Nafkah dalam akad yang sah itu merupakan balasan atas penahanan sebagai yang telah ditetapkan. Nafkah sebab akad yang sah itu merupakan sebagai suatu balasan. Balasannya karena ditahan tadi itu menjadi suatu balasan si istri harus diberi nafkah. Ketika tidak ada penahanan, maka tidak ada nafkah. Ketika merencanakan beserta kemungkinan untuk memenuhi hukum-hukum pernikahan dari istri secara menyeluruh, maka nafkah itu wajib. Baik istri itu pindah ke rumah suami atau tidak, dan tidak mencegah dalam perpindahan tersebut. Ketika suami meninggalkan haknya atas perpindahan ke rumahnya, janganlah menyanyiakan hak istri atas nafkah. Dan ini pendapat yang lebih ashah, lebih unggul di dalam madhab. Selanjutnya, wal ihtibasu al mujabu an-lin nafaqati wal al ihtibas alladhi yumkinu ma'ahu istifa'u ahkamiz zawaj. Hatta yumkinu ayyakuna iltibas liman fa'adiz zawj wa laqad tukallimu al-fuqaha fi hadzal maqam fi mas'alatain. Penahanan yang mewajibkan nafkah itu adalah penahanan yang memungkinkan pemenuhan hukum pernikahan sehingga memungkinkan penahanan itu untuk kemanfaatan suami. Dan para fuqaha, para ahli fikih telah membicarakan dalam pembahasan ini menjadi dua bagian. Ahaduhuma Ahaduhuma mas'alatu az-zaujati al-maridah faqad ittafaqu ala innaha idza maridat qabla az-zifaf wa la yumkinuha al-intiqalu ila baitihi fala nafaqatalah li'anna al-ihtibasa ghairu mumkinin wa la yatati al-istida'julah idza al-maradu yumni'uha. Terus pertama, ketika istri sakit dan fuqaha telah sepakat jika istri itu sakit sebelum pernikahan maka tidak mungkin memindah ke rumahnya, maka dia tidak ada nafkah baginya karena tidak mungkin menahan dan tidak akan merencanakan untuk penahanan tersebut sebab penyakit yang mencegahnya. Yang pertama, ketika istrinya sakit, fuqaha ini para ahli fikih menyepakati jika istrinya sakit sebelum pernikahan maka tidak mungkin memindahkan si istri itu dipindahkan ke rumah suami, maka tidak ada nafkah. Dinikahi tapi istrinya sakit, istrinya dalam posisi positif corona, jadi istrinya masih diisolasi di rumah sendiri. Sudah akad tapi istrinya masih diisolasi, belum bisa dibarengi, jadi itu belum ada nafkah karena ketika akad si istri masih tetap isolasi di rumah, itu tidak ada nafkah. Itu contoh ketika istrinya dalam posisi sakit sebelum nikah. Wa idza kana yumkinuha al-intiqal
fan nafaqatu lahu wajibatun ila idza talabaha wa amtana'at li anna imkanaha al intiqal was istidaduhu lahu kafun li wujubin nafaqati wa ahkamu az-zawaji yumkinu istifa'uha fil jumlah thumma al maridu aridun qabilun lizawali fahakun al usrati yujibu al ihtimalahu wa li anna ma takunu ahkamuhu ad-dawama la tasqutu fihi al-huquqi bil umuril aridah allati la yadulil insani fiha wala qablahu bidaf'iha wa ala dzalika takunu al maridati fi hadhil hali kasalimati ala sawaun. Jika memungkinkan untuk dipindah maka nafkah itu wajib kecuali ketika meminta pindah tapi istrinya tidak mau. Ketika dimungkinkan untuk pindah, si istri dalam posisi baru sembuh COVID, ini masih bisa dipindah. Ketika nikah, akad, istrinya sudah sembuh, sudah negatif corona, istrinya bisa dipindah ke rumah suami, itu nafkah